Om, damai di hati. Puji Tuhan, hari Minggu 19 Juli 2020 kita boleh terkumpul di rumahnya yang kudus untuk sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya, mari kita akan mendengarkan warta jemaat pada hari ini, Minggu 19 Juli 2020. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bethesda Ranotana Manado menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat datang, selamat beribadah. Diingatkan bahwa kita semua diwajibkan menggunakan masker selama berada di dalam gedung gereja, bahkan di luar gereja. Kita wajib membawa hand sanitizer pribadi dan wajib selalu untuk cuci tangan sebelum memasuki area gereja. Dan setelah selesai ibadah, jemaat tetap memperhatikan social distancing atau menjaga jarak dan tidak berjabat tangan. Untuk persembahan, disilakan untuk memasukkan sendiri ke kotak persembahan yang sudah disiapkan sebelum ibadah dimulai, atau jika selesai ibadah sebentar, Bapak Ibu boleh diperkenankan untuk memberikan persembahan. Dan untuk keluar dari ibadah sebentar, disilakan untuk mengikuti pintu depan maupun pintu samping yang sudah ada. Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari ulang tahun kelahiran untuk saudara-saudara yang berhari ulang tahun di tanggal 13 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020. Juga kepada Bapak Ibu keluarga anggota jemaat yang berhari ulang tahun perkawinan selang tanggal 13 sampai dengan 19 Juli 2020. Informasi nikah. Dimohon kalau yang bersangkutan hadir untuk disilahkan berdiri di tempat duduk. Calon suami Hesley David Mangare, umur 27 tahun. Anak dari Yance Bernard Mangare dan Jane Ifke Rumengan. Pekerjaan mahasiswa, alamat Ranotana Lingkungan 3. Calon istri Libi Rosani Lampa SP. Anak dari Fransi Lampa almarhum dan Siane Landeng. Pekerjaan karyawan swasta, alamat Desa Tumpaan Jaga 3. Katekisasi nikah dilaksanakan pada hari Jumat 24 Juli 2020 di Aula Bethesda lantai 2. Terima kasih, silakan duduk. Untuk warta keuangan selengkapnya Bapak Ibu bisa membacanya di warta gereja pada hari ini yang sudah tersedia di pintu masuk. Dan ibadah pada pagi hari ini, Kadim akan dipimpin oleh Pendeta Nyonya M. Yosefus Lumintang, Sarjana Teologia. Marilah kita berdiri, kita memulaikan ibadah kita dengan menyanyi, Aku gereja, kau pun gereja.
jemaat disilakan duduk. Dalam ibadah pagi ini, kita akan mendengarkan surat keterangan dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Krios Kawilei, wilayah Minawerot. Kalau nama yang bersangkutan hadir, mohon diundang berdiri. Surat keterangan nomor 18 Badan garis miring BPMJ garis miring KK WM garis miring 7 nomor 2020. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Krios Kawilei wilayah Minawerot dengan ini memberikan keterangan kepada nama Joli Manampiring, tempat tanggal lahir Koyawas 3 Juli 1977. Yang kedua, nama Syamas Fike Olivia Rumambi SPD, tempat tanggal lahir Bitung 25 Oktober 1988. Kalau ada, dipersilahkan untuk berdiri. Bahwa yang bersangkutan di atas adalah anggota jemaat Gemim Krios Kawilei wilayah Minawerot kolom 5 dan sudah menjadi anggota sidi jemaat. Yang bersangkutan di atas sudah mengikuti pengembalaan untuk menjadi orang tua baptis. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Beriring salam dan doa, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Krios Kawilei, Ketua Pendeta Robin Octavianus Kapoyos MTH, Sekretaris Penatua Nyonya Lucia Wungo Lumempo SE. Selanjutnya, ada surat pernyataan pindah golongan agama yang akan disampaikan langsung dari yang bersangkutan, diundang Libi Rosani Lampa. Bersama dengan para saksi, pelayan khusus. Bahwa berdasarkan kehendak hati sendiri, tanpa paksaan oleh siapapun, dengan ini saya menyatakan pindah golongan agama, Pantekosta ke Kristen Protestan Gemim, dan menerima keyakinan Kristen bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Manado, tanggal 19 Juli 2020. Tanda tangan sini. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, dengan penuh kasih saya mengundang untuk berdiri. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita,
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah nats pembimbing. Duduk. Saudara-saudaraku, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, inilah kami umat kepunyaan-Mu yang datang menghampiri tata kekudusan-Mu sambil kami mengakui bahwa sesungguhnya di tengah-tengah kami menghadapi berbagai realitas kehidupan yang di dalamnya Tuhan pun seringkali izinkan untuk mengalami berbagai bentuk pergumulan. Maka seringkali kami tidak kuat iman, sehingga kami pun berputus asa, kehilangan pengharapan. Ya Bapa di surga, kami sungguh menyadari bahwa seringkali kami tidak mampu dalam hidup dalam keberimanan kami. Kami tidak mampu menyerahkan akan eksistensi kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Oleh karena justru yang kami andalkan adalah kekuatan dan kemampuan kami di dalam kami menghadapi berbagai kenyataan hidup ini. Oleh karena itu Bapa, kami datang kepadamu sambil kami bermohon, kasihanilah kiranya kami. Ampuni kami semua atas segala dosa kami, baik itu dalam pikiran, perkataan, juga dalam tindakan kami. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Yosua pasal 1 ayat 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah nas pemberitaan anugerah Allah. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Ya Tuhan, dalam kami menghadapi berbagai pergumulan hidup di dunia ini, maka kami membutuhkan Engkau di dalam firman-Mu yang dapat mengingatkan kami, menghibur kami, menguatkan kami, bahkan juga memberi motivasi bagi kami. Dalam kerinduan untuk disapa oleh firman-Mu, maka saat ini kami pun telah siap untuk mendengarkannya. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang akan memampukan kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami mengerti arti dan maksud firman-Mu untuk kami berlakukan di dalam kehidupan ini. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Kami persembahkan doa ini sambil siap menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Mazmur, pasal 46, mulai ayat 1 sampai ayat 12. Mazmur 46, mulai ayat 1 sampai ayat 12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya,
kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat disilakan berdiri dan mari bersama kita mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat disilakan duduk.
Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara, Martin Luther dalam lagunya Allahmu Benteng yang Teguh dalam Kidung Jemaat nomor 250, di dalamnya berisikan pengakuan bahwa menghadapi ancaman dan bahaya apapun, Allah adalah benteng tempat perteduhan yang teguh. Saudara-saudara, lagu ini disadur dari Mazmur 46 yang menjadi bahan perenungan kita pada saat ini dengan judul perikopnya adalah Allah Kota Benteng Kita. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, di zaman dahulu setiap kota selalu memiliki benteng, pintu gerbang kota, dan juga tembok yang mengelilingi kota dengan sebuah tujuan adalah supaya kota itu terjaga, supaya kota itu aman dan terlindungi dari serangan apapun. Namun saudara-saudara, bagaimanapun juga perlindungan dan penjagaan yang dibangun oleh manusia adalah terbatas adanya. Tidak 100% dapat memberikan jaminan keamanan dan keselamatan yang sempurna. Itulah sebabnya saudara-saudara, Bani Korang yang adalah kelompok penyanyi bait Allah dalam nyanyiannya pada Mazmur 46 ini menyatakan bahwa kota benteng orang percaya adalah Tuhan. Saudara-saudara, pengakuan iman ini sesungguhnya lahir dari pengalaman iman, baik dari sang pemazmur itu sendiri, tetapi juga segenap umat Israel. Kita tahu saudara, bahwa bangsa Israel banyak sekali mengalami ragam pergumulan dan perjuangan berat dalam kehidupan mereka. Tapak tilas mereka diwarnai juga oleh bahaya dan ancaman di setiap saat. Namun, tatkala mereka meminta perlindungan dari Tuhan yang diimani mereka adalah pencipta alam semesta ini, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak dapat ditandingi oleh kuasa manapun yang ada di dunia ini. Maka sekalipun mereka harus mengalami ancaman, ketidaknyamanan maupun kesulitan hidup, Allah pun bekerja. Allah pun menyatakan akan perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan mereka. Dan mereka sungguh merasakan kekuatan, kehangatan, kenyamanan, dan perlindungan dari Tuhan Allah sendiri. Nah, berdasarkan pengalaman iman inilah, maka menghantar sang pemazmur pada suatu kesaksian iman yang luar biasa dengan mengatakan, sekalipun gunung-gunung goncang, sekalipun berbui airnya, Allah tempat berlindung, kekuatan dan penolong sangat terbukti. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, ungkapan iman serta keyakinan atas kekuatan kuasa Allah inilah
maka mereka tidak perlu takut. Mereka tidak perlu khawatir di dalam menghadapi berbagai keadaan yang mengancam sekalipun dalam kehidupan mereka. Sebab bagi orang beriman, Allah lah yang menjadi jaminan keamanan dan ketentraman, sama seperti yang diibaratkan oleh sang pemazmur. Kota Allah yang dialiri oleh aliran sungai, yang menggambarkan bahwa Allah dapat mengubah kehidupan mereka. Allah dapat memberikan keamanan, ketentraman dalam kehidupan mereka. Bahkan Allah sendirilah yang akan terus setia terhadap janjinya kepada umatnya, yaitu penyertaan sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang, di dalamnya saudara dan saya, pasti kita mendambakan hidup dalam keamanan, ketentraman, kenyamanan. Orang ini hidup dalam suasana damai sejahtera. Tidak ada tekanan, tidak ada ancaman. Orang rindu agar supaya orang hidup ini baik-baik saja. Namun demikian saudara-saudara, dalam realitas haruslah kita akui bahwa tidak sedikit pergumulan yang diperhadapkan kepada kita. Lingkali belum kelar itu masalah yang satu, so datang lagi itu masalah yang lain. Pergumulan seringkali mewarnai hidup kita. Pergumulan saya memang belum tentu sama dengan pergumulan saudara. Tetapi siapapun kita pasti merasakan apa yang namanya pergumulan. Saat ini pun kita masih bergumul oleh karena pandemi COVID-19. Yang di dalamnya saudara-saudara, kita pun diperhadapkan dengan kenyataan. Ada saudara-saudara kita yang harus kehilangan orang yang dekat dengan kehidupan mereka. Harus kehilangan orang yang mereka cintai. Di masa pandemi ini juga ada masih banyak lagi saudara-saudara kita yang terpapar oleh karena virus ini. Belum lagi saudara-saudara dampak daripada COVID-19 ini. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang harus kehilangan pekerjaan oleh karena di PHK. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Pemasukan berkurang. Padahal kebutuhan hidup tetap. Apalagi saat ini anak-anak mulai dalam tahun ajaran yang baru. Pasti mama papa butuh doi untuk kelangsungan pendidikan anak-anak kita. Belum lagi saudara-saudara dengan berbagai realitas kehidupan lainnya yang kita alami dalam kehidupan kini. Yang bukan tidak mungkin membuat kita khawatir, membuat orang takut dalam menghadapi masa depan kita. Bagaimana nanti masa depanku? Bagaimana nanti masa depan keluargaku? Bagaimana nanti masa depan bangsa dan negaraku? Saudara-saudara, yang menjadi masalah bukanlah masalah, tapi bagaimana kita merespon masalah, itulah masalahnya. Artinya saudara-saudara, yang menjadi pergumulan di sini adalah bagaimana orang dalam menghadapi pergumulan itu. Saudara-saudara,
Dr. Stanley Jones, dia pernah membandingkan manusia dengan burung elang ketika menghadapi pergumulan. Stanley Jones katakan bahwa ketika burung elang itu diterpa oleh badai, segalanya terletak pada letak sayap burung elang itu. Kalau sayap burung elang itu terentang ke bawah, maka angin akan mendorongnya dari atas dan ia akan jatuh binasa. Tetapi kalau sayap burung elang itu terentang ke atas, maka angin akan mendorongnya dari bawah dan ia akan lepas dari bahaya topan. Jadi segalanya terletak pada sayap burung elang itu. Dan kata Stanley Jones, demikian juga halnya manusia, bahwa ketika menghadapi badai kehidupan, ketika menghadapi pergumulan, segalanya terletak pada iman seseorang. Kalau iman seseorang lemah, maka ketika pergumulan datang, ketika sakit menerpa kita, ketika kita mengalami kegagalan dalam usaha, kita pun akan berputus asa. Kita akan kehilangan pengharapan. Dari orang baik-baik bisa menjadi orang yang tidak baik-baik. Dari orang yang taat, kalau tidak punya iman dalam menghadapi pergumulan, akan menjadi orang yang berpikir dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan saat ini mau mengingatkan saudara dan saya bahwa kekuatan iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus adalah jaminan yang kuat untuk menghadapi persoalan dan pergumulan hidup. Sama dengan tema khotbah kita di sepanjang minggu ini, kuatkan iman dalam pergumulan. Kuatkan iman. Saudara-saudara, hanya dengan iman kepada Yesus Kristus, maka kita akan mampu melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang ajaib yang Ia telah nyatakan bagi kita. Ketika kita masih diberikan nafas kehidupan, ketika orang masih boleh beribadah, bukankah itu juga adalah pekerjaan Tuhan yang telah membentengi kita, yang telah mengaruniakan selamat kepada kita? Hanya dengan iman kita akan mampu mengatakan bahwa benteng keselamatan kita hanyalah Yesus Kristus. Dan kalau kita mengimani itu, apa yang Tuhan perlu khawatirkan? Apa kita harus berlindung pada kekuatan seseorang yang kita anggap kuat, punya power di dunia ini, sedangkan dia hanyalah ciptaan Allah? Kalau iman kita mengaku bahwa benteng keselamatan kita hanya dari Dia, yaitu Tuhan Allah, maka kita pun akan mampu berkata, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, lebih berkuasa, lebih luar biasa dari setiap masalah yang besar yang mungkin kita alami. Dia akan mampu mengubah air mata kita menjadi permata. Hanya dengan iman kita akan mampu melihat pelangi di balik badai sehebat apapun. Kita akan mampu melihat kebaikan Tuhan di balik peristiwa yang paling kelam yang kita alami saat ini. Saudara, mungkin saat ini kita hadir di gedung gereja ini. Saudara-saudara kita yang sementara beribadah di rumah masing-masing. Mungkin saat ini saudara dalam keadaan lelah. Saudara tengah bergumul oleh karena mungkin rumah tangga di ambang kehancuran. Mungkin saudara pun tengah bergumul
oleh karena sakit yang saudara alami. Mungkin saat ini juga saudara bergumul terhadap kehidupan anak-anak. Saudara tengah bergumul oleh karena usaha pekerjaan. Saudara-saudara, Yesus tahu apa pergumulan kita. Tak ada satu pun yang tersembunyi di hadapannya. Karena itu dia pun pernah mengajak kita. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, Yesus memanggil kita dengan kasih-Nya. Dan kalau kita berimankan kepadanya, maka kita akan mempercayakan pergumulan kita hanya kepada Dia. Bahkan kita akan mengaku bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat itu adalah baik adanya. Yesus tidak pernah salah. Mari kita nyanyi bersama. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik adanya. Amin. Saudara-saudara, Dia adalah kota benteng kita. Maka mari kita terus belajar mempercayakan kehidupan kita hanya kepada Dia. Kita taruh kehidupan kita ke dalam tangan-Nya. Biarlah Dia yang akan menggenggam tangan kita, sehingga kita akan terus kuat melangkah dalam setiap perjuangan hidup di tengah-tengah dunia ini. Serahkanlah seluruh perkara yang kita alami ke dalam tangan Tuhan. Dengan satu keyakinan, kata Rasul Paulus, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh karena kita punya iman. Akhirnya saudara, payung tidak dapat memberhentikan hujan. Tapi dengan payung kita dapat berjalan menembusi hujan. Iman memang tidak dapat memberhentikan masalah. Tetapi dengan iman kita akan mampu untuk menghadapi dan memenangkan setiap pergumulan dengan satu keyakinan. Tuhan menyertai kita kini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, mari memberi persembahan. Sementara itu kita lakukan bersama-sama, kita sudah ditebus olehnya NKB nomor 213.
Jemaat sekalian, kita akan mendoakan persembahan. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang selalu mencurahkan berkat-berkat dalam kehidupan kami bersyukur ketika sampai saat ini kami terus menerima berkat yang boleh Engkau anugerahkan. Dalam persekutuan ibadah kami ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Berkati kami yang sudah memberi maupun sebentar kami akan memberi persembahan, karena kami selalu mengaminkan bahwa berkat yang ada pada kami ini dalam bentuk uang, kiranya Tuhan mau menguduskan persembahan yang sudah kami berikan maupun akan kami berikan sebentar Tuhan, agar kiranya dapat dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ajar dan mampukan kami ya Tuhan untuk membawa dan memberikan yang terbaik untuk-Mu, termasuk tubuh, jiwa dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. NKB nomor 213 ayat 2. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, mari berdoa. Ada ungkapan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah, Bapa yang maha murah dan maha kasih, oleh karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Sekalipun kami harus melewati berbagai bentuk pergumulan, tetapi Engkau tetap ada bersama dengan kami. Engkau tetap menjadi kota benteng kami. Engkau adalah sumber keamanan, kenyamanan, dan ketentraman bagi kami. Hal itu juga nyata ketika saat ini Engkau perkenankan kami untuk menikmati indahnya persekutuan bersama dengan Engkau melalui persekutuan ibadah Jemaat Gemim Bethesda Rano Tanah Manado. Ya Bapa, saat ini kami bersukacita bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh berhari ulang tahun pribadi dan keluarga, mereka yang boleh sembuh dari sakit, mereka yang boleh menikmati keberhasilan baik dalam studi, dalam pekerjaan, bahkan juga dalam kehidupan rumah tangga. Engkau kiranya menguduskan akan kesukacitaan kami, termasuk di dalamnya pada saat ini ada seorang umat Tuhan yang boleh masuk dalam satu persekutuan bersama sebagai satu anggota persekutuan gereja Masih Injili di Minasa. Engkau kuduskan kiranya kesukacitaan ini, Bapa, sebagai satu anggota tubuh Kristus. Maka kami juga mau berdoa bagi kami yang hadir pada saat ini, bahkan juga bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang dalam keadaan sakit,
baik di rumah maupun di rumah sakit. Antara lain, kami bergumul bersama dengan Bapak Johan Alau yang dalam persiapan untuk menjalani operasi pada esok hari di Rumah Sakit Bayangkara. Ibu Ana Nelwan Tangkilisan yang saat ini tengah berada pada masa pemulihan. Ibu Bangki Tamara dan Ibu Yul Wenur Asa yang juga dalam keadaan sakit. Bapak, kami memohon kiranya kesembuhan dan pemulihan yang bersumber daripada Bapa akan terus dikaruniakan kepada mereka. Demikian juga tentunya bagi mereka yang ada dalam berbagai persoalan hidup lainnya, kiranya kekuatan iman akan terus mewarnai perjalanan kehidupan mereka. Saat ini pula kami bergumul bersama dengan keluarga Pangkong Kaeng. Ketika kemarin hari Engkau telah menyatakan kemuliaan melewat peristiwa kematian dari Ibu Dece Kaeng yang telah dimakamkan. Demikian juga bersama dengan keluarga Tuo Tetengean. Ketika kemarin hari juga Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu lewat peristiwa kematian dari Ibu Marce Dina Tetengean yang akan dimakamkan pada esok hari. Kiranya penghiburan yang sejati yang bersumber daripada Tuhan akan terus dikaruniakan kepada mereka. Ya Bapa di surga, gereja-Mu yang Engkau tempatkan di tengah dunia ini dalam melaksanakan berbagai program pelayanan, termasuk di dalamnya Gereja Masih Injili di Minahasa. Engkau memberkati Badan Pekerja Majelis Sinode. Engkau juga memberkati Badan Pekerja Majelis Wilayah. Engkau juga memberkati Badan Pekerja Majelis Jemaat. Bahkan seluruh perangkat pelayanan, seluruh pekerja gereja, seluruh anggota jemaat dari kolom 1 sampai dengan kolom 30 Gemi Bethesda Ranotana. Kiranya dalam kebersamaan kami bersama-sama dapat melanjutkan berbagai program pelayanan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kami pun bergumul bersama dengan pemerintah kami, baik dari pusat sampai di daerah yang kami cintai. Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota bersama dengan Bapak Wakil Wali Kota, bahkan juga pimpinan kota kabupaten lainnya, bersama-sama juga dengan TNI Polri, para medis, dokter, juru rawat, bahkan relawan yang tengah berjuang bekerja keras demi memutus mata rantai virus corona yang tengah menjadi pandemi di bangsa dan negara kami, bahkan juga di dalamnya daerah yang kami cintai ini. Kiranya apa yang mereka lakukan Bapa dibuat Tuhan berhasil. Dan kami memohon dalam kerendahan hati, dalam satu keyakinan, jikalau Tuhan berkenan, Engkau yang adalah kota benteng kami dapat membentengi kota kami, daerah kami ini, sehingga di dalamnya kami merasakan keamanan, kenyamanan dan ketentraman, yang semuanya itu juga bersumber daripada Engkau. Ya Bapa, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Seluruh aktivitas, tugas pekerjaan yang hendak kami laksanakan di sepanjang minggu yang berjalan ini, kami hanya taruhkan ke dalam tangan-Mu. Demikian juga secara khusus diberkatilah orang-orang tua kami yang telah lanjut usia. Kekuatan, kesehatan, kiranya Engkau akan terus anugerahkan dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Saudara-saudaraku, sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah pada minggu pagi ini, 19 Juli 2020. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.